Bab 2946-2948. Begitu Jinsa mengulurkan tangannya, Yuan Bao langsung mengerti, dan buru-buru menyerahkan token giok di tangannya. Dengan melakukan ini, Yuan Bao memiliki jaminan hihab, tetapi jika dia membiarkan mereka mengambilnya dengan paksa, dia pasti akan mati. Melihat Yuan Bao menyerahkan tablet giok dengan sangat pasrah, Jinsa tidak mempersulitnya, dia hanya mengambil tablet giok itu dan dengan lembut menekannya ke celah di gerbang gua. Plakat giok sangat cocok dengan gerbang, diikuti dengan ledakan getaran, dan gerbang harta karun mulai memancarkan cahaya keemasan. Melihat hal tersebut, semua orang bersembunyi menjauh. Tidak ada yang tahu, mungkin ada senjata tersembunyi di balik gerbang ini. Setelah kejutan singkat, pintu perlahan terbuka. Dengan pintu terbuka, gelombang panas keluar dari tanah di dalam gua. Awalnya, tempat di ujung utara ini sangat dingin, dan para kultivator ini perlu menggunakan kekuatan spiritual untuk melindungi tubuh mereka agar tetap bertahan dalam cuaca seperti ini. Jika orang biasa datang ke sini, mungkin tidak lama lagi mereka akan mati membeku. Merasakan arus hangat ini, semua orang terkejut dan tubuh mereka juga sangat nyaman. Ada sesuatu di tanah harta karun ini, ada panas yang keluar. Jinsa melihat ke tanah harta karun dari kejauhan, dan tidak terburu-buru masuk. Apapun yang ada di sini, ayo kita masuk dulu lalu melihatnya. Jika itu adalah harta karun pemurnian tubuh kuno, pasti akan ada banyak bahaya berbahayanya di sekitar sini, kata Musa, dan langsung masuk. Segera, beberapa orang dari 5 elemen penyegel iblis masuk, dan para kultivator lainnya mengikuti mereka setelah melihat ini, dan 5 elemen penyegel iblis tidak menghentikan mereka. Yuan Bao ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengertakkan gigi dan berjalan ke dalam gua harta karun itu, dan tepat setelah Yuan Bao masuk, lebih dari selusin orang dengan aura tersembunyi muncul di pintu masuk gua harta karun itu. Setelah melihat pintu masuk, orang-orang ini langsung mengikuti juga. Keluarga Gao Qisheng kembali dengan marah. Gao Qiqiang yang melihat adiknya seperti itu, Gao Qiqiang bertanya, "Mengapa kamu begitu marah? Apa yang terjadi, kakak? Kami menemukan gua harta karun itu," kata Gao Qisheng. Oh, Gao Qiqiang mengangguk, tidak terlalu bersemangat, tetapi terus bertanya, "Terus mengapa kamu kembali, orang-orang dari 5 elemen penyegel iblis?" Mereka dengan paksa meminta kunci harta karun itu, dan kemudian memasuki gua harta karun. "Kami bertarung pada saat bertemu, tetapi mereka terlalu kuat dan kami kalah. Kakak, di mana para penatua kita? Aku ingin membawa lebih banyak orang ke sana, dan aku harus menghabisi orang-orang dari 5 elemen penyegel iblis. Karena ini bukan waktunya bagi mereka untuk memamerkan kekuatannya di wilayah keluarga Gao." Gao Qisheng tidak yakin, dan ingin membawa lebih banyak orang untuk mendapatkan kembali reputasinya. Gao Qiqiang memandang Gao Qisheng dengan dingin, lalu sedikit mengernyit dan berkata, "Bisakah kamu menumbuhkan otakmu di masa depan? Jangan berkelahi dan bermain dengan wanita sepanjang hari. Kamu tetaplah di rumah dan jangan kemana-mana. Ketika Tuan Dev pulih, kamu bisa mengantarnya pergi ke sana." "Tuan Dev, siapa itu Tuan Dev?" Gao Qisheng tampak bingung, dia belum pernah melihat kakaknya memanggil seseorang dengan sangat hormat seperti itu. "Dua gadis yang kamu bawa kemari adalah teman Tuan Dev. Jika Gao Qilan tidak menghentikan kamu tepat waktu, kamu akan menyebabkan bencana besar bagi keluarga Gao kita. Aku akui kesalahanmu dan meminta maaflah dengan tulus." Gao Qiqiang memarahi Gao Qisheng. Meskipun Gao Qisheng tidak puas, dia tidak berani menunjukkannya di depan Gao Qiqiang, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baik kakak, pergilah, berlatihlah yang keras untuk dirimu sendiri, lihat kekuatanmu saat ini. Kecepatan kultivasimu tidak secepat siput, begitu banyak sumber daya yang terbuang sia-sia olehmu." Gao Qiqiang melambaikan tangannya, Gao Qisheng tidak berbicara, dan pergi dengan wajah tidak senang. Sebuah taman di keluarga Gao, Dev menghela napas dalam-dalam, dan perlahan membuka matanya. Pecahan jiwa es telah diserap, dan langkah selanjutnya adalah buah guntur langit. Dev dapat mengatakan bahwa kecepatannya menyerap pecahan jiwa es lebih cepat daripada orang lain, tetapi Dev masih merasa itu juga lambat. Dia merasa kekuatannya terlalu lemah sekarang, dan dia sangat ingin meningkat secepat mungkin. Tetapi setiap kali dia meningkatkan ranah kecil, sumber daya yang dia butuhkan ratusan kali dan ribuan kali lipat dari yang lain, itu membuat Dev sangat tertekan. Meski tubuhnya sangat kuat, dan membuat semua orang iri padanya.
Tetapi sumber daya yang dibutuhkan untuk pemurnian tubuh ini juga merupakan sesuatu yang membuat Dev sangat tertekan. Jika dia hanya mengandalkan menyerap aura langit dan bumi untuk berlatih sekarang, dia mungkin tidak akan dapat meningkatkan alam kecil sampai tahun depan. Dev melihat sekeliling, dan menemukan bahwa Helena dan Juliet masih berlatih, dan buah petir ini mungkin akan memungkinkan mereka untuk berlatih selama 10 atau 8 hari. Hanya saja, belum diketahui berapa banyak ranah yang bisa mereka tembus nantinya, lagi pula itu juga bergantung pada bakatnya masing-masing. Phoenix Api harus menerobos banyak alam, karena Phoenix Api pada awalnya adalah binatang dewa di dunia surga dan manusia, yang terlempar ke dunia sekuler, dan menyebabkan kekuatannya menurun. Jadi Helena sedang mencoba meningkatkan kekuatannya kembali, dan itu harus cepat. Aku sendiri tidak tahu apakah buah guntur langit ini dapat memungkinkan aku untuk menembus peringkat keempat alam komposit. Dev sangat terganggu hatinya, jika dia bisa menembus kekuatan kelas 4 alam tubuh komposit dan melihat Linglong lagi, Dev tidak perlu melarikan diri karena takut, dia bisa bertarung melawan Linglong saat itu. Dengan pikiran di benaknya, Dev mengeluarkan buah guntur langit. Faktanya, dia bisa menyerap ketiga buah guntur langit sendirian, tetapi dengan cara itu, akan sulit bagi Helena dan Juliet untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di tempat seperti dunia surga dan manusia, di mana ada banyak bahaya di mana-mana, jika kekuatan Helena dan Juliet tidak ditingkatkan, akan sangat berbahaya bagi keduanya. Jika kultivator kecil keluar sembarangan, diperkirakan mereka akan segera terbunuh. Dan mustahil bagi Dev untuk melindungi kedua wanita itu sepanjang waktu, jadi untuk menghindari bahaya keduanya, Dev memutuskan untuk membiarkan keduanya menyerap buah guntur langit untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dev melihat buah guntur langit di tangannya. Di dalam buah guntur langit, ada busur petir kecil yang melompat-lompat, dan dia bisa merasakan semburan guntur di dalam buah guntur langit itu. Dev meliriknya, meraihnya dan menggigitnya. Jika seseorang melihat Dev memakan buah guntur langit seperti ini saat ini, mereka mungkin akan tercengang. Buah guntur langit adalah sejenis sumber daya yang perlu disempurnakan dan diserap secara perlahan. Jika Dev memakannya seperti ini, diperkirakan tubuhnya tidak akan mampu menahannya, dan mereka akan langsung meledak dan mati. Helena dan Juliet telah menyerapnya begitu lama, tetapi buah guntur langitnya hanya sedikit berkurang hari itu. Dev tidak ingin membuang waktu, dan dia memiliki keyakinan yang mutlak pada keterampilan kultivasi dan tubuhnya, jadi dia memakan buah guntur langit seperti semakan apel. Jika Raja Elang Guntur melihat bahwa Dev memakan buah guntur langitnya seperti memakan sebuah apel, dia mungkin akan menjadi gila. Setelah Dev menghabiskan seluruh buah guntur langit, ledakan, Dev hanya merasakan kepalanya seperti meledak, dan tubuhnya tanpa sadar dipenuhi dengan kekuatan guntur dan kilat. Dev melihat kekuatan guntur dan kilat yang terus-menerus dipancarkan dari tangannya, dan ada busur cahaya seperti kilat di sekitar tubuhnya. Sementara di atas halaman tempat tinggal Dev, tiba-tiba guntur dan kilat terdengar. Penglihatan ini menarik banyak anggota keluarga Gao untuk menyaksikannya. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana kekuatan guntur bisa muncul di sini? Aku sudah bertahun-tahun tidak melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Situasi seperti itu, sungguh indah. Banyak anggota keluarga Gao mendiskusikan penglihatan itu di udara setelah melihatnya. Dan Gao Qiqiang juga berjalan keluar ruangan, melihat gemuruh guntur dan kilat di udara. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Orang ini, apakah dia menelan langsung buah guntur langit? Gao Qiqiang tidak tahu pasti, tapi tebakannya terlalu benar. Dev baru saja memakan buah guntur bagaikan memakan buah apel, tidak menyerap dan memurnikannya sedikit demi sedikit. Aku tidak tahu, dengan bantuan buah guntur langit ini, bisakah aku membuka ruang asliku? Setelah Dev mengetahui warna aura aslinya, dia sangat ingin memiliki ruang aslinya sendiri, dan kemudian dia bisa merasakan aura aslinya. Meskipun mungkin tidak mudah untuk memahami ruang aslinya. Para kultivator yang melintasi alam kesengsaraan, yang dapat melihat ruang asli, adalah kultivator yang langka dan berbakat khusus. Jika Dev dapat memahami ruang asli dalam keadaan tubuh komposit, maka dia mungkin jenius di antara para jenius. Dev menjadi tenang dan merasakan guntur dan kilat yang dimiliki oleh buah guntur langit di tubuhnya. Akan lebih baik jika dia bisa merasakan ruang aslinya. Dev tenggelam ke dalam laut kesadarannya, dan menatap buku emas tanpa kata di dalam lautan kesadarannya. Dia berharap buku emas tanpa kata itu dapat diaktifkan secara tiba-tiba, sehingga dia dapat menyadari ruang aslinya. Tetapi tidak peduli seberapa keras Dev mencoba,
dia tidak dapat mengaktifkannya. Mungkin basis kultivasiku terlalu rendah, jadi aku belum bisa memahaminya. Dev melihat bahwa dia tidak bisa memahaminya, jadi dia hanya bisa mulai berlatih, menembus peringkat ketiga alam komposit, dan menunggu apakah dia bisa mencapai kekuatan peringkat keempat dari alam komposit. Kekuatan guntur dan kilat terus disempurnakan oleh seni konsentrasi hati Dev. Seiring dengan penyempurnaan terus-menerus Dev dari kekuatan guntur dan kilat dari buah guntur langit, di tengah halaman, selain gemuruh guntur dan kilat, awan mulai berkumpul dengan cepat. Dalam sekejap, awan mendung memenuhi langit, guntur dan kilat bergema terus-menerus, dan seluruh keluarga Gao tampak bergetar, dan di sekitar awan, terlihat busur listrik mengalir melewatinya, seolah-olah ada sesuatu yang sedang diseduh. Bagaimana situasinya? Apakah ada serangan diam-diam oleh seorang penyihir? Terlalu menakutkan, benarkah ada penyihir? Ini adalah bencana guntur, seseorang akan menerobos. Siapapun yang menerobos akan mengalami bencana guntur semacam ini. Semua anggota keluarga Gao berkata dengan kaget, suasana hati Gao Qisheng sedang buruk setelah diberitahu oleh Gao Qiqiang, jadi dia minum setiap hari di halaman rumahnya untuk menghilangkan kekhawatirannya. Tetapi ketika dia melihat bencana guntur yang mengerikan di atas keluarga Gao ketika dia berada di awan, wajahnya penuh keterkejutan. Kakak, apakah kakak akan menerobos? Gao Qisheng tidak tahu siapa yang akan menerobos. Karena ada awan guntur yang menakutkan, Gao Qisheng buru-buru berlari menuju halaman Gao Qiqiang. Jika Gao Qiqiang menerobos, itu akan sangat menyenangkan. Gao Qisheng belum melihatnya selama bertahun-tahun. Kakak, apakah kakak menerobos? Gao Qisheng berlari ke halaman Gao Qiqiang dan berteriak kegirangan. Tapi setelah berteriak 2 kali, Gao Qiqiang keluar dari ruangan. Melihat Gao Qiqiang tidak menerobos, Gao Qisheng tertegun sejenak. Kakak, siapa di keluarga Gao kita yang menerobos, hingga menimbulkan keributan besar seperti itu? Gao Qiqiang melirik awan guntur, dan berkata perlahan. Tuan Dev menerobos, Tuan Dev, apa ranah orang ini? Hingga bisa menerobos dan membuat keributan besar, mungkinkah dia menembus kondisi alam tubuh komposit dan mencapai kondisi penyeberangan kesengsaraan? Gao Qisheng bertanya bingung, Gao Qiqiang menggelengkan kepalanya. Dia hanya berada di peringkat ketiga dari alam tubuh komposit, dan sekarang dia harus menembus peringkat keempat. Apa? Gao Qisheng tertegun sejenak, wajahnya penuh keraguan. Tidak mungkin, menembus dari peringkat ketiga ke peringkat keempat dari alam tubuh komposit. Bagaimana mungkin awan guntur seperti itu muncul? Tidak mungkin. Gao Qisheng tidak bisa mempercayainya. Kamu tidak dapat mempercayainya karena kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi jangan berpikir bahwa orang lain seperti kamu. Jangan pikir aku tidak tahu, kamu minum sepanjang hari dan tidak berlatih. Gao Qiqiang memelototi Gao Qisheng dan berkata, melihat ini, Gao Qisheng sangat ketakutan sehingga dia langsung pergi dengan putus asa.